Di tanah air kita ini perlu mendapat yang namanya yuridis formal ya. Perlu ada semacam formalitas ya, karena negara ini kita adalah negara hukum. Jadi untuk mewanti-wanti terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah misalnya terjadi misalnya ada semacam mencap ya bahwa lembaga ini dianggap lembaga yang terlarang atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan dianggap terlarang. Nah, olehnya itu antisipasinya adalah upaya-upaya untuk menciptakan yang namanya yuridis formal atau badan hukum. Nah, alhamdulillah pada hari ini kami setelah melakukan pemeriksaan secara administrasi berkas yang diajukan, ternyata lembaga ini sudah memenuhi kewajiban itu, dan mungkin tidak waktu lama pasca pertemuan hari ini kita akan segera menerbitkan izin operasional sebagai salah satu bukti bahwa lembaga ini secara formal berdiri dan berjalan secara efektif di Kota Makassar ini. Perlu kami sampaikan bahwa lembaga pendidikan Al-Quran di dalam regulasi Kementerian Agama sesungguhnya ada beberapa level maksud kami, ada beberapa tingkatan, ada beberapa jenis berdasarkan dengan standar usia yang ada. Ada beberapa nama, ada yang sering diistilahkan dengan FAUD Al-Quran, ada yang disebut dengan Taman Kanak-kanak Al-Quran, ada pula yang namanya Taman Pendidikan Al-Quran yang disingkat dengan TPQ, dulu yang istilahnya TPA, ada yang disebut dengan TQA, Talimul Quran Lil Aulad, terus ada yang disebut dengan Rumah Tahfiz Al-Quran. Jadi ada 5 lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang masuk dalam regulasi, termasuk lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, dari 5 lembaga ini ada satu lembaga yang termasuk lembaga formal, yaitu PAUD Al-Quran, dan ini baru di launching di Kementerian Agama tahun 2020. Jadi mungkin nanti ke depan lembaga Habibul Quran ini ya tidak menutup kemungkinan juga akan semacam itu, karena PAUD Al-Quran ini adalah dianggap sebagai satu jenjang pendidikan Al-Quran yang dianggap resmi dan itu di-SK-kan oleh Menteri Agama. Saya kira tidak akan berlama-lama karena kita sudah masuk waktu zuhur. Yang paling terpenting menurut saya dalam menata sebuah organisasi tentu ada standar ya yang kita harus jadikan sebagai pedoman. Paling tidak hari ini menjadi standar rujukan kita adalah Standar Nasional Pendidikan ya. PP 32 tahun 2013 itu masih menjadi rujukan kita di di rangka pengelola lembaga tersebut, mulai dari standar isi, terus kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk penilaian kependidikan, itu semua harus kita penuhi secara regulatif, sehingga proses manajemen di dalam lembaga tahfiz ini itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Terakhir sekali kami sampaikan bahwa perlu kita juga berbangga bahwa 2019 kemarin itu terbit satu undang-undang yang mana memberikan keluasan sepenuhnya kepada pondok pesantren se-Indonesia, yang mana sebelumnya pondok pesantren ini juga menjadi suatu kendala dalam hal regulasi karena dianggap dia sebuah pendidikan yang tidak formal, tetapi dia mendapat pengakuan secara moral dari negara. Nah, itu juga jadi problem. Alhamdulillah hari ini sudah terpenuhi. Sehingga lembaga pendidikan yang ada di tanah air kita ini sudah betul-betul mendapat legitimasi dari pemerintah pusat, sehingga secara mandiri bisa melakukan. Ya, tidak tanggung-tanggung bahwa undang-undang ini juga memberikan keluasan kepada pondok pesantren untuk menjalankan misinya, sehingga tidak harus tergantung dengan standar nasional pendidikan. Dia punya sistem kurikulum sendiri, lalu kemudian dalam rangka penilaian akreditasi tentang mutu itu juga mereka sudah punya Ini penting tambah informasi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Siapa tahu satu ketika lembaga pendidikan ini mau disulap menjadi, saya pikir itu lebih bagus lagi, karena kalau lembaga tahfiz seperti disampaikan oleh penanggung jawab tadi itu terbatas kepada hanya dalam pembelajaran dan pendidikan telah ditetapkan. Sementara kalau pesantren mereka ini harus nyantri, harus nginap, harus diasramakan, dan itu tidak menutup kemungkinan karena saya tadi sudah ada yang mewakafkan walaupun itu
dengan sistem pendidikan yang dilakukan oleh lembaga ini, tidak menutup kemungkinan ke depan lembaga ini bisa ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan misalnya kualitasnya. Nah, tentu ini dulu akan mendapat perhatian dari masyarakat dan terkhusus kepada pemerintah Kota Makassar. Ini kita harapkan ke depan. Apalagi saya lihat ini sudah ada wadah yang sangat cukup, ya, karena yang paling penting menurut saya adalah wadahnya. Ya, kalau wadahnya sudah memadai, tempatnya sudah oke, saya pikir merekrut mudah. Apalagi kalau manajemen organisasinya sudah profesional, terus kemudian tenaga-tenaga pendidiknya betul-betul sesuai dengan standar apa yang menjadi ketentuan, tidak sulit kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan itu tadi. Kali saya tidak bisa berpanjang lebar karena kita sudah masuk di waktu duhur. Sekali lagi terima kasih atas undangannya kemari, walaupun ini bahagian daripada tugas kami melakukan verifikasi faktual atas usulan permohonan untuk izin operasional lembaga. Sekaligus kami juga mohon maaf atas keterlambatan hadir di tempat ini, seperti yang saya katakan tadi, dengan berbagai rutinitas di kantor sehingga harus kita urut waktunya. Makanya saya sampaikan kepada tadi bahwa tolong disampaikan dewan jawabnya, jangan sampai kita masuk waktu duhur, ya kalau perlu kita ada duhur, tapi saat kita sudah di jalan ya sudah kita lanjut. Saya kira itu dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.